Saudara, setelah membatalkan serangan skala besar ke Iran, Presiden AS Donald Trump mengklaim akan melanjutkan negosiasi damai dengan Iran Senin waktu setempat. Namun Iran membantah. Di tengah ancaman saling serang Amerika Serikat dan Iran, Presiden AS Donald Trump tiba-tiba mengumumkan kedua negara akan melanjutkan negosiasi damai. Dalam pernyataannya di atas pesawat Air Force Minggu waktu setempat, Trump bilang, "Sekarang apa yang kami lakukan adalah berbicara dengan mereka dalam bentuk negosiasi. Ini dimulai besok sore." Pengumuman ini setelah AS membatalkan serangan skala besar terhadap Iran. Alasannya, desakan dari Iran dan sekutu AS di Timur Tengah. Asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is they think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization. Namun Iran membantah pernyataan Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran bilang, pihaknya sedang negosiasi dengan Oman terkait Selat Hormuz yang menjadi kunci permasalahan. ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود. بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم. Sebelum pengumuman negosiasi, Parlemen Iran dan Komisi Keamanan Nasional mengingatkan Iran akan memberi tanggapan keras atas serangan AS termasuk keluar negara Teluk. Kini dunia menanti, apakah kesepakatan damai benar-benar akan tercapai setelah perang selama 5 bulan. Ancaman Iran untuk memperluas serangan ke negara-negara di luar kawasan Teluk Persia jika Amerika Serikat terus melancarkan serangan memunculkan kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah. Di sisi lain, perbedaan klaim antara Washington dan Teheran mengenai peluang negosiasi juga menimbulkan pertanyaan tentang arah penyelesaian konflik. Berikut analisis peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur. Memang kita lihat bahwa klaim bahwa ada negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat selama serangan yang terus pause terjadi lalu berhenti lalu terjadi lagi selama Juli dan Agustus 2026 ini memang benar, tapi dalam konteks yang terbatas begitu ya Mas ya. Jadi tidak ada negosiasi damai yang formal atau langsung atau yang kita harapkan mungkin gencatan senjata yang stabil seperti beberapa periode atau beberapa hari yang pekan yang lalu begitu. Namun memang jika yang dimaksud adalah kontak diplomatik, mediasi pihak ketiga atau pertukaran pesan, memang bahkan pembahasan teknis mengenai Hormuz pun masih dilakukan gitu, dan ini sebenarnya yang menjadi formulasi deeskalasi yang diharapkan begitu, karena kita setidaknya melihat bagaimana negara-negara seperti Oman, Pakistan dan Qatar ini masih terus berusaha untuk memperkuat komunikasi Mas dengan Iran maupun Amerika Serikat begitu Mas. AS klaim tunda serangan karena masih bernegosiasi dengan Iran, sementara Iran itu membantahnya, tapi Washington tidak mengurangi tuntutannya. Bisakah kesepakatan akan tercapai kalau kondisinya seperti ini, Mbak Fauzia? Tentu kita tahu ya Mas ya bahwa poin terkait dengan Selat Hormuz ini menjadi sumbat yang buntu begitu ya antara gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang memang diharapkan selama 60 hari tadinya ini didiskusikan begitu. Dan tentu kalau ditanya apakah memang nantinya bisa begitu ya tercapai kesepakatan, tentu tidak
serta-merta bisa dilihat bentuknya dalam waktu yang dekat saya rasa. Karena terlebih beberapa kali serangan yang cukup besar dilakukan oleh Amerika Serikat dan serangan balasan Iran ke beberapa negara Teluk pun juga tidak kalah besar, Mas. Nah ini yang tapi kita masih bisa berharap begitu ya bahwa negosiasi ini tentunya akan tercipta karena setidaknya saya melihat ada 3 indikator. Yang pertama adalah mediasi Oman. Nah kita tahu bahwa Selat Hormuz yang menjadi buntu ini itu sharing antara Iran dan Oman begitu sehingga keterlibatan Oman dan bahkan delegasinya tiba di Teheran saat beberapa hari yang lalu Amerika Serikat menghentikan serangan ini tentu tanda yang cukup positif begitu ya dalam konteks apakah akan tercipta negosiasi. Namun di sisi lain juga kita lihat bagaimana mediasi Qatar dan Pakistan juga cukup kuat dan bahkan terus memperkuat komunikasi begitu ya. Yang artinya ada diplomasi bolak-balik atau shuttle diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Dan yang ketiga tentu adalah diskusi yang lebih teknis. Bahkan kita dengar kemarin ada koalisi maritim yang ingin dibentuk oleh Saudi Arabia dan beberapa juga pendekatan-pendekatan teknis lainnya terkait Selat Hormuz yang tentu saja sebenarnya upaya dari negara-negara untuk letih sebenarnya berperang sehingga mencari jalan keluar untuk bagaimana mencapai kesepakatan meskipun tentu saja dari semua teknis pembicaraan teknis itu sangat bergantung pada Iran sendiri nantinya sebagai juga yang menguasai sebagai pihak yang juga memiliki teritori atas Selat Hormuz. Tapi di sisi lain Mbak Fauzia, Iran ini benar-benar mengeluarkan ancaman akan menyerang negara di luar kawasan Teluk jika AS terus melancarkan serangan. Anda melihatnya apakah ini juga hanya sekedar ancaman atau memang akan benar-benar dilakukan? Kalau saya sendiri melihat apakah Iran benar-benar akan menyerang negara di luar Teluk, tentu mungkin begitu ya. Tapi kemungkinan terbesarnya justru tetap terbatas pada negara-negara yang masih berada di orbit teater perang di Timur Tengah atau negara Teluk ini. Kami tutup Breaking News Kompas TV. Tetap bersama kami di Kompas TV, akan ada informasi menarik lainnya. Saya Sin Permadi, terima kasih. Sampai jumpa.